warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami akan melakukan metode ekstraksi yaitu maserasi. Maserasi adalah proses perendaman pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruangan. Berikutnya kami akan memperkenalkan bahan yang akan digunakan pada metode ekstraksi maserasi. Yang pertama, timbangan digital, yang kedua beker gelas, ketiga toples kaca, keempat gelas ukur, kelima corong, keenam batang pengaduk, ketujuh kertas saring. Selanjutnya bahannya adalah serbuk jahe, air mineral. Di sini kami menggunakan aqua sebagai pelarut air mineralnya. Dan simplisia yang kita gunakan di sini adalah serbuk jahe. Jadi perbandingannya 1:10. Kita timbang dulu serbuk jahenya. Sampai dengan 10 gram. Oke. Setelah kita timbang, kemudian serbuk ini kita masukkan ke dalam air sebanyak 10 mili. 100 mili. Oh, 100 mili. 100 mili karena perbandingannya 1:10. Jadi untuk serbuk jahenya 10 gram dan kemudian airnya yang kita pakai 100 mili. Air yang kita pakai 100 mili. Kemudian kita masukkan serbuk jahe ke dalam campuran air. Setelah itu kita udah sampai homogen ya, Bu. Aduk. Diaduk terus sampai tercampur. Setelah tercampur, Selanjutnya, larutan maserasi kita pindahkan ke dalam toples. Lalu kita tutup untuk disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya. Di sini saya akan melakukan percobaan ekstraksi daun salam dengan menggunakan metode infus. Metode infus adalah metode penyaringan dengan cara mencari simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kelebihan metode ini adalah: pertama, proses pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kedua, cocok untuk senyawa yang tahan panas. Kekurangannya: pertama, tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas. Kedua, tidak bisa disimpan lebih dari 24 jam. Alat-alat yang digunakan untuk percobaan ini antara lain kompor Ini ya, sudah ada kompornya. saringan, panci 1, panci 2, dan wadah. Bahan-bahan yang digunakan adalah simplisia daun salam sebanyak 10 gram. Ditimbang dulu ya. Kita angka 0. Di angka 0 dulu. Sudah. Angka 0. Ini kita timbang 10 gram. Gram sudah. Yang kedua, aqua mineral 100 ml. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:10. Langkah kerja yang dilakukan pada percobaan ini sebagai berikut.
Siapkan panci di atas berisi siapkan panci di bawah berisi air biasa. Sedangkan panci yang di atas berisi Simplicia Kita masukkan simplisianya dan pelarut yaitu aqua mineral 100 ml. 100 ml ke dalam panci yang telah berisi Simplicia daun salam. Hidupkan kompor. Jangan digunakan api yang terlalu besar. Suhu 90 derajat, kita panaskan lagi selama 15 menit. Kita aduk-aduk terus, tunggu sampai 15 menit. Itu ngedawes. 15 menit kemudian, api kita matikan kompornya, lalu kita saring dengan menggunakan corong dan saringan. Lalu kita ukur sampai berapa mili dari air yang digunakan tadi. Ini adalah hasil dari ekstraksi infusa daun salam. Setelah ini hasilnya bisa kita pindahkan ke dalam botol dan kita simpan di tempat yang sejuk. Metode Decocta kita menggunakan Simplicia yang toleran terhadap panas, yang bentuknya tebal atau keras. Pada kesempatan ini yang kita gunakan adalah Simplicia nabati serai. Kemudian bahan-bahan yang lainnya yang kita gunakan adalah pelarut air, kemudian timbangan analitik, pengukur suhu, kemudian kita menggunakan panci 2 susun, yang satu sebagai penanas air, kemudian yang atas sebagai tempat Simplicia plus pelarutnya untuk dipanaskan. Terima kasih. Cara kerja dari metode Decocta. Yang pertama, Simplicia yang berupa tanaman serai kita timbang banyak 10 gram. Setelah mencapai selama 30 menit, panci atas diturunkan dan disaring selagi masih panas. Pelarut yang digunakan dalam video praktek ini adalah aqua. Alasan mengapa menggunakan pelarut aqua adalah karena mudah didapat dalam jumlah besar, murah, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Yaitu maserasi serbuk jahe, infusa daun salam, serta Decocta batang serai. Kami dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga proses tersebut, keuntungannya adalah semua proses menggunakan cara yang sederhana dan relatif mudah dilakukan. Sedangkan untuk maserasi merupakan ekstraksi dengan proses dingin yang kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sedangkan untuk infusa dan Decocta, hasil dari ekstraksi yang dilakukan tidak stabil, mudah ditumbuhi oleh kapang dan kuman sehingga tidak bisa disimpan lebih dari 24 jam. Sedangkan pada infusa dan Decocta perbedaannya adalah terletak pada Simplicia yang digunakan. Untuk infusa menggunakan Simplicia yang lunak. Dalam hal ini kita menggunakan daun salam, sedangkan untuk Decocta digunakan untuk Simplicia yang keras. Dan panci yang digunakan untuk infusa menggunakan panci susun, dan untuk Decocta menggunakan
1 panci. Demikian kesimpulan dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut kelebihan dari ekstraksi maserasi adalah, alat yang digunakan sederhana, tanpa pemanasan, prosesnya relatif hemat penyari, biaya operasionalnya relatif rendah dan untuk kekurangan ekstraksi maserasi adalah, proses penyarian tidak sempurna, karena zat aktifnya hanya mampu terekstraksi 50% saja, prosesnya lama butuh waktu beberapa hari, penyariannya kurang sempurna. Dan berikut kelebihan dari ekstraksi infusa adalah, alat yang dipakai sederhana, biaya operasional rendah. Sedangkan untuk kekurangan dari ekstraksi infusa adalah, hilangnya zat-zat atsir, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin, tidak bisa menggunakan zat-zat yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian kelebihan dari ekstraksi dekokta adalah, alat yang dipakai sederhana, biaya operasional rendah sedangkan untuk kekurangan dari ekstraksi dekokta adalah, pemanasan lebih lama, tidak bisa menggunakan zat-zat yang tidak tahan terhadap panas.